Assalamualaikum para dekorator semuanya. Iya, jadi hari ini saya mau bikin tutorial ataupun cara pembuatan dekorasi yang pink soft seperti ini. Nah, pasti banyak banget nih yang bertanya gimana sih cara buat lace emas ini. Kok bisa melengkung seperti ini? Terbuat dari apa dan bagaimana saya buatnya? Cus, kita lihat video berikut ini. Oke, kami udah sampai di tempat si customer. Panggungnya sudah disediakan, temanya tuh nanti bakal kayak putih, pink, lebih sedikit pink kayak gitu, lebih banyak ke putih. Nah, cuma di sini agak shock sih ya, kita lihat tiba-tiba ada biru tua. Maklum lah ya, ini kita dekor di daerah Tenggarong seberang, jadi kayak agak jauh dari daerah kota. Mungkin ini pakai tenda desa gitu ya, syukurlah masih ada tenda ini. Nah, oke, di sini karena biar makin cantik, kita kasih juga di sini bunga wisteria. Requestan dari mbaknya juga, minta tolong nanti dikasih hiasan juga mbak ya. Oke, siap. Ini lumayan banget tingginya, jadi untuk di sebelah sini ada bapak-bapak kayak kasihan gitu lihat saya. Sebenarnya udah biasa sih, cuma yang nggak biasa ini tanahnya di bawah lumpur gitu ya. Jadi pas saya naikin tanahnya langsung kayak terendam, maksudnya tangganya tuh langsung kayak ngerendam ke dalam tanah kayak gitu. Makanya ini ada banyak banget yang nolongin saya. Kenapa nggak yang lain aja mbak yang disuruh? Karena tadi pada sibuk semua sih, saya tuh inisiatif mau naik sendiri, tapi ternyata tanahnya kurang stabil gitu, makanya daripada saya turun lagi sekalian aja, terus dibantu sama yang lain. Oke, lanjut. Di sini tadi udah dipasang kayu reng ataupun kayu kecil gitu di sampingnya, karena plafon ini cuma diikat gitu ya, jadi nggak ada rengnya. Jadi kita pasang reng dulu biar ada media penstaplesan kain. Dan jangan lupa dikasih lipitan-lipitan biar makin bagus. Oke, videonya ke skip nih karena para bapak-bapak lagi buat panggung lagi di bagian depan. Karena tadi saya bilang ya tanahnya kurang stabil gitu karena becek. Karena emang kayak udah semalaman hujan deras banget. Jadi makanya ini para bapak-bapak mau bikin panggung lagi di depan. Nanti juga kayak meja akadnya dan juga set kursinya gitu bakal ada di depan pelaminan, karena di sini panggungnya kita lihat ya ukurannya kayak 2 meter lebih gitu aja, nggak sampai kayak 3 atau 4. Jadi kalau seandainya kita taruh set meja di sini bakal penuh banget dan nggak muat. Nah, oke, bisa kita lihat di sini ada tim baru kita, yaitu namanya Ihsan. Dia bantu kita di sini karena tim yang lain pada sibuk, suami saya lagi foto. Nah, jadi dulu sebenarnya dia udah kayak pernah ikut bantu-bantu bongkaran dekor, tapi ini perdana dia ikut kita ngedekor. Nah, dia lagi masang tiang besinya ya. Nah, oke, di belakang sana saya lagi menyambung styrofoam. Ini kadang saya perlu yang pendek. Nanti kalau pendek itu saya pakai untuk di kayak tunangan ataupun akad. Nah, kalau seandainya kayak gini pelaminan kita perlu yang kayak panjang, jadi saya sambung lagi, saya bikin lebih panjang gitu. Nah, ini saya buat tingginya sekitar 2 meter 60 sentian gitu ya, jadi dia agak tinggi lagi. Nah, biar bagus nanti kalau di fotonya. Oke, karena ini dari jauh, saya mau video dari dekat-dekat takut ganggu yang lain, apalagi ganggu bapak-bapak yang lagi buat panggung, kan nggak sopan banget ya kita taruh HP-nya di sana, yang ada ikut ketukul. Oke, itu saya buat dari styrofoam. Kalian ingat nggak sih yang saya bikin dari styrofoam, yang saya bikin kayak kerangka jenazah ataupun enggongan di sini bilangnya. Nah, itu kita ambil, saya lepas kayak gitu ya. Nah, terus saya bikin untuk jadi lace ini, karena saya lagi males banget buat apalagi ngecat ini, karena saya terpikir kayak oh iya ya bikin itu aja, karena mbaknya tuh emang request ya styrofoam model ini, yang model gerbang dengan lace yang ada emasnya gini. Nah, tinggal kita kasih lem tembak dan kita kasih tusuk sate seperti itu. Sebenarnya ini nggak bakal tahan lama, apalagi misalnya kalian kayak bawa ke sana ke sini ya, di atas mobil itu pasti bakal kayak lepas-lepas. Jadi ya ini temporary banget. Kalau misalnya kalian pengen ini jadi kayak lebih tahan lama, bisa kalian kasih kayak lem fog ataupun lem putih gitu, Raja Wali. Nah, itu bisa mungkin
lebih awet. Karena di sini ya saya mau pakai lagi nanti mungkin dengan tidak pakai les gold ini. Nah, bisa kalian lihat ya, kita kasih lem tembak, terus kita tusuk pakai tusuk sate. Nah, tusuk satenya tuh jangan yang kayak sepanjangan itu, kalian bisa bagi jadi 4 ataupun jadi 3 gitu. Nah, tinggal kalian tusukkan aja. Nah, terus kalau misalnya kok bisa sih dia melengkung, sebenarnya bisa banget. Styrofoam ini kan elastis gitu ya, bisa kayak melengkung gitu. Cuma jangan sampai yang kayak melengkung banget. Jadi kayak kalian harus sabar, sedikit-sedikit kalian lem sedikit, baru kalian tusuk sate, baru nanti lengkungin lagi, tusuk lagi sedikit seperti itu. Biar nanti dia tahan, dia nggak lepas-lepas lagi. Nah, mungkin dari sini kita bisa lihat ya. Nah, ini saya kasih lem. Nah, kita pegang dulu, baru kita tusuk satenya. Nah, kita lengkungin lagi, baru kita tusuk lagi kayak gitu. Jadi jangan kayak langsung kalian bengkokin seperti itu, karena nanti patah. Ya kayak hati perempuan lah ya, harus pelan-pelan dikasih taunya, karena kalau kalian terlalu memaksakan bisa patah hatinya. Ini curhat. Enggak deh. Ini ngomongin styrofoam, ngomongin hati itu misal aja. Nah, gini, kita udah berdiri kan. Nah, biar dia makin kuat, di belakangnya tuh udah ada tali-talian, tinggal nanti kita ikat ke bagian background di belakang. Nah, untuk background di belakang nih sengaja kayak putih gitu ya. Nih kalau seandainya dikasih terpal gitu, nanti yang ada malah ngerusak warna. Jadi saya biarin aja, dan saya juga nggak ngomong sama tuan rumahnya, karena juga tendanya bukan dari saya, dan juga biar makin bagus aja. Nanti kalau misalnya ini dikasih kayak terpal warnanya biru, aduh sakit mata saya, ataupun dikasih hijau kan nggak nyambung banget ya. Jadi kita biarin aja. Nah, ini bagaimana ini Mbak untuk styrofoam yang samping ini, gimana caranya biar kuat? Biasanya kan saya pakai lengkongan yang warnanya gold itu ya, ataupun standing oval itu. Nah, di sini saya nggak pakai. Why? Karena kepake di dekoran lain. Jadi kita harus berpikir kreatif bagaimana ini bisa kuat. Nah, oke, dan saya berpikir bagaimana kalau standing flower ini kita jadikan jadi kayak dia biar bisa kuat. Nah, di situ bisa kalian lihat ada Kak Ceking lagi ngasih isolasi ke styrofoamnya. Nah, kita taruh dulu di sini standing bunganya. Kalau yang ini berat banget. Nah, kelihatannya agak gede ya daripada yang lain. Nah, jadi kita taruh kiri kanan. Jadi dia selain memperkuat, dia juga memperindah. Yeay. Selanjutnya ini emang kayak proses terakhir, cuma di sini saya perlu manon, tapi manonnya masih diiketin sama tim saya. Jadi di sini saya mau taruh nama dulu. Nah, oke, namanya ini saya buat dari stiker. Saya nggak pesan stiker, ini kayak saya ngeprint sendiri dari kertas stiker, dan kita print, tinggal kita taruh aja. Nah, ini saya angkat kaki saya karena tangganya tuh ditaruh di luar, di panas-panas gitu, jadi kaki saya nggak tahan. Jadi saya sedikit-sedikit kayak gitu untuk mengangkat-angkat kaki karena emang panas banget ini. Oke, mungkin kalian beberapa terganggu dengan bocil-bocil yang ada di sini. Ini udah kami kasih tahu berapa kali, Dek. Jangan main di atas pelaminan, Adek. Ini banyak bekas staples. Kena staples kamu jadi tukang dekor nanti. Karena pasti para pendekor semuanya ini pasti pernah kan ngerasain kayaknya keinjek staples atau tangannya ke staples, dan rasanya itu kayak sedap banget. Tapi kayak lama-lama tuh udah kayak biasa aja, kena kayak gitu. Tapi kalau misalnya lama nggak ngedekor terus tiba-tiba kena tuh kayak bisa demam-demam itu. Jadi biasanya kalau kami bilang ada orang baru yang ikut dekor, udah pernah keinjek staples belum? Kayak gitu. Kalau belum jadi tukang dekor itu. Oke, lanjut ya ke dekorannya. Oke, kayak gimana sih Mbak ini akar mananya kok bisa nempel ke styrofoam? Oke, di sini saya kehabisan tusuk sate dan saya berpikir, aduh bagaimana ini caranya? Oke, kita akan sedikit berkorban, yaitu dengan cara ini akar manon kita kan dia ada sela-selanya gitu ya. Maksudnya itu kan di bagian akar-akarnya itu yang menurut kalian paling kuat itu kalian tusukkan bunga yang tangkainya tuh agak kecil lah kayak gitu. Kadang kan ada bunga yang kayak tangkainya gede banget, ada yang kecil. Mungkin ini nggak bakal kayak sekecil
tusuk sate, cuma ya daripada nggak ada ya, daripada kita pusing lagi kita cari tusuk sate, karena ini tempat mbaknya ini agak jauh dari mana-mana ini karena di dekat persawahan, kita mau cari juga nanti jauh, panas juga ya. Jadi bagaimana kita mengakalinya? Nah, cuma jangan semuanya ya. Kenapa saya pakai akar manon dulu? Kenapa nggak langsung ditusukin aja mbak semuanya ke styrofoam? Karena nanti bakal meninggalkan bekas. Kita kan pengen styrofoam ini bisa dipakai nanti berkali-kali ya. Makanya kita tusukannya ke akar manonnya, bukan ke styrofoamnya, karena ini nggak ada tusuk satenya, jadi kita tusukkan saja bunganya, paling nggak 3 atau 4 kayak gitu, yang penting dia bisa kuat. Nah di sini juga beberapa saya kasih dragon snap ataupun sedap malam ya, dan juga saya kasih di situ sakura, bunga sakura yang kayak yang gede-gede itu yang bisa saya kasih, ataupun yang kecil-kecil yang bentuknya kayak bintang-bintang juga. Nah di bagian bawahnya kita juga kasih bunga-bungaan, itu medianya akar manon, cuma ini miskomunikasi, saya padahal minta satu arah aja ya, maksudnya ke atas, ini malah dikasih kayak semuanya sampai ke belakang-belakangnya juga, jadi wasted banget. Padahal ngerjainnya ini kayak lama tadi. Nggak apa-apa, namanya juga masih awal-awal. Ini untuk awal dia ngedekor lumayan loh, maksudnya tuh kayak bikin stand bunga ini udah kayak bagus gini. Ini suami saya aja yang udah kayak 4 tahun buat baru bisa baru bisa beberapa bulan yang lalu. Nah oke, di bagian atas itu ada Kak Cingking lagi memasang lampu gantung ya, biar makin cantik juga kelihatan. Kalau misalnya kayak kosong gitu, kayak kosong banget. Oleh sebab itu kita kasih di sini lampu-lampu, daripada kita kasih bunga nanti malah jadi kayak terlalu penuh ya. Nah kalau bisa kalau saya ini biasanya sih nggak kayak yang full bunga gitu dekorannya, tapi kayak bagaimana kita mempadu-padankan ya. Karena bunganya juga nggak sebanyak itu. Kalau punyanya banyak bunga ya kita buat banyak-banyak, tapi ini biar cantik aja sih, toh cantik juga Teng ya. Nah oke, selanjutnya di sini saya buat di bagian lengkungan-lengkungan dalam, jadi kita kasih akar manon dan juga kita kasih bunga-bungaan di sini. Kalau untuk bunga-bungaannya itu saya pakai bunga mawar Jepang dan juga beberapa tadi kita kasih dragon snap, habis itu juga kasih bunga mawar. Cuma kayak di bagian dalam ini saya nggak terlalu banyak kasih itu ya, karena takut terlalu berat, karena di bagian lengkungan itu kan styrofoamnya tipis. Karena kalau styrofoam tebal nggak bisa ya, nggak bisa dipakai ya untuk lengkung banget yang kayak gitu, karena mudah patah. Tapi kok bisa mbak ini yang les warnanya gold bisa? Ini sebenarnya untuk les ini saya pakai yang ukuran 3 cm, jadi emang tebal, cuma karena udah dipotong kecil kayak gini ya, jadi dia bisa melengkung. Dan juga kalian tadi yang sudah saya jelaskan, pasangnya itu pelan-pelan gitu, harus dikasih kayak lem, kita tekan dulu, kita kasih tusuk sate, udah sekiranya udah bisa dilepas baru kita lepas, sebelahnya lagi kayak gitu. Oke, bagian tengahnya juga saya kasih dragon snap juga biar makin wow ya. Oh ya, melihat sedikit itu pengerjaannya Kak Cingking lagi memasang lampu gantung. Mungkin tadi berpikir gimana sih tadi buatnya. Oke, tadi udah kita ikat pakai tali bisban ataupun tali yang berwarna putih, karena di sini nggak ada. Biasanya kita pasang di standing oval itu ya, kita ikat di situ, cuman kita nggak ada itu, jadi tinggal kita iketin aja ke background yang ada di belakang. Dan oke, di tengah itu karena tadi jatuh kita nggak apa-apa, biar aja dia jatuh, nanti kita pasang lagi di kasih batu juga nanti bakal kuat. Oke, karena ini kelihatan masih agak sepi, jadi kita bakal kasih bunga lagi di samping sini. Tadi udah saya kasih manon juga ya, dan kita kasih bunga-bungaan juga. Kita samakan juga paduannya, yaitu pink dan putih, lebih banyak dominan di putihnya karena emang mau munculkan kayak lebih elegan gitu ya. Nah, saya juga kasih beberapa di sini bunga-bunga sakura. Bagian atas kita tusuk seperti ini ya. Kalau misalnya bagian bawah itu bisa kita tusuk dari bawah ke atas biar dia lebih kelihatan penuh. Oke, di bagian depan tadi udah bagian panggung udah dikerjain sama Kak Iksan, lumayan ya. Nah oke, untuk di bagian
samping dari lengkungan-lengkungan ini ataupun background kita ini, saya mau kasih juga bunga-bungaan biar makin penuh juga. Dengan warna yang senada yaitu putih dan pink juga, dan beberapa saya kasih bunga-bunga sakura juga. Oke, biar seimbang sebelahnya juga saya kasih akar manon dan juga bunga-bungaan. Oke, di sini teman-teman di depan lagi memasang meja untuk penerima tamu dan juga nanti meja akad. Tinggal dikasih kain juga. Warnanya juga kita selaraskan ya dengan warna pink. Nah, di sini kayaknya Kak Ceking lagi berkreasi entah apa yang mau dia buat tadi. Cuma kayaknya nggak jadi kayaknya dia mau kembali ke ide awal yang biasa kita buat, yaitu kotak gitu aja. Ya biasanya kami nggak ribet-ribet sih buatnya, tinggal kita bungkus aja sama kain dan juga di bagian atasnya kita kasih brokat karena itu udah cantik banget, dan tinggal dikasih bunga-bunga aja di sisi-sisinya. Oke, lanjut, ini saya lagi kayak menuhin bunga-bunganya. Di sini saya punya bunga sakura yang warnanya pink, cantik banget karena kayaknya emang lagi hits gitu deh ya, pakai bunga-bunga yang kayak tangkai-tangkainya nih panjang. Jadi nggak kayak kalau biasanya dulu bunga-bunganya kayak bulat-bulat gitu ya, dirangkai jadi kayak bulat. Nah kalau sekarang ini lebih kayak bervolume, lebih ada yang panjang, ada yang pendek kayak gitu, ada yang bunga sakura, ada daun-daunan apa kayak gitu. Jadi tinggal kita aja sih lagi kayak mengkreasikannya. Sebenarnya ini lebih pusing, saya ngerjain ini nih kadang kayak lebih lama daripada yang kita biasanya kayak tinggal tusuk-tusuk bunga, apalagi kayak bunga di bawah kayak gini ya, kayak bunga-bunga untuk di panggung ataupun di belakang kayak gini. Nah saya selalu kasih bunga di belakang kayak gini, walaupun nanti bakal ketutupan kursi, ini bakal kelihatan juga. Saya paling sebel lihat kabel-kabelan yang kayak kurang begitu rapi. Ya mau dirapikan bagaimana, namanya juga kabel ya kan, mau di sembunyi-sembunyikan ya tempatnya terbuka seperti itu. Nah makanya kita kasih bunga-bungaan. Oke, bagian tengahnya ini karena masih kayak botak gitu ya. Nah jangan tersinggung yang botak, nggak, maksudnya ini bunganya. Nah kita lanjut kasih bunga-bungaan lagi. Ini saya sambil bingung nih mau saya apain lagi. Ini udah kayak penuh, udah tapi kayak masih ya, mungkin nanti kalau udah dikasih kursi-kursian bakal lebih bagus. Nah untuk bagian depan ini bisa kalian lihat teman-teman lagi membuat gerbang untuk gerbang masuknya. Biasanya itu saya pakai untuk background, cuma ini bisa juga untuk gerbang. Makanya kalau saya bikin sesuatu tuh biasanya kayak bisa jadi 1 atau 2 fungsi kayak gitu. Oke, di sini karena bunganya masih tersisa banyak, jadi saya mau tambahin lagi di bagian depan sini biar makin cantik. Sembari menunggu teman-teman lagi membersihkan pelaminannya. Oke, di bagian depan sini untuk set akadnya ataupun kursinya ini kita kasih bunga-bungaan juga ya biar makin cantik. Nah, bunga-bunganya itu kita rekatkan pakai, di sini bisa pakai isolasi bening kayak gini, ataupun kalian mau ikat juga bisa. Ini karena males ngikat-ngikat karena kalau pakai isolasi ini kan gampang ya, gampang dipasang dan juga gampang untuk dilepasnya lagi. Oke, dan ini dia hasilnya. Cantik banget kan, ini banyak lalat, anggap aja itu filter. Biasanya kan filter warnanya gold bling-bling kayak gitu ya, nih filternya lalat. Keren. Oke, keren banget nggak sih dekorannya? Oke, kalau kalian suka jangan lupa like, comment, dan jangan lupa untuk subscribe dong. Oke, itu saja video dari saya. See you semuanya.